Hai, selamat datang kembali di Airalun Podcast. Di episode kali ini, kita akan benar-benar duduk sebentar, memperlambat cara kita melihat kehidupan sehari-hari, dan mencoba memahami sesuatu yang selama ini sering terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat kompleks, sangat dalam, dan sering disalahpahami oleh banyak orang, yaitu tentang disiplin. Karena jika kita melihat kehidupan modern dengan jujur saat ini, ada satu pola yang terus berulang. Banyak orang memulai sesuatu dengan semangat yang tinggi, dengan motivasi yang terasa begitu kuat, dengan perasaan bahwa kali ini semuanya akan berbeda, bahwa kali ini mereka akan benar-benar konsisten, bahwa kali ini mereka juga akan benar-benar berubah. Namun, beberapa hari kemudian, atau mungkin beberapa minggu kemudian, semua itu mulai memudar. Semangat yang tadinya besar perlahan menjadi biasa. Motivasi yang tadinya terasa kuat mulai hilang, dan apa yang tadinya dimulai dengan keyakinan berhenti di tengah jalan. Dan di titik itu, banyak orang mulai menyimpulkan sesuatu yang sangat personal, bahwa mereka tidak cukup disiplin, bahwa mereka kurang kuat, bahwa ada sesuatu yang salah dengan diri mereka. Padahal, jika kita mau melihat lebih dalam lagi, mungkin masalahnya bukan pada diri mereka. Mungkin masalahnya adalah cara mereka memahami disiplin sejak awal. Ada satu hal yang perlu kita pahami dengan sangat jujur, motivasi itu adalah sesuatu yang tidak stabil. Ia datang dan pergi. Ia bisa muncul karena ada satu video yang kita tonton, satu percakapan yang kita dengar, atau satu momen yang membuat kita merasa tersentuh, atau bahkan satu hari di mana kita merasa sangat ingin berubah. Namun, motivasi itu tidak dirancang untuk bertahan lama. Ia bukan fondasi, ia adalah pemicu. Dan ketika hidup dibangun di atas sesuatu yang tidak stabil, maka hasilnya pun juga tidak akan ikut stabil. Itulah mengapa banyak orang merasa seperti terus memulai dari awal. Bukan karena mereka tidak mampu melanjutkan, tetapi karena mereka terus bergantung pada sesuatu yang memang tidak pernah dimaksudkan untuk bertahan. Ketika motivasi tidak lagi cukup, banyak orang beralih disiplin. Namun disinilah kesalahan kedua yang sering terjadi. Disiplin sering dipahami sebagai kekuatan mental, sebagai kemampuan untuk memaksa diri, sebagai kemampuan untuk tetap melakukan sesuatu meskipun tidak ingin, sebagai sesuatu yang identik dengan keras, tegas, tanpa kompromi. Dan mungkin dalam jangka pendek cara ini bisa berhasil. Namun, jika kita melihatnya dalam jangka panjang, pendekatan ini memiliki batas. Karena manusia bukan sistem yang selalu stabil. Kita memiliki hari yang baik, kita juga memiliki hari yang lelah, kita juga memiliki kondisi yang sering berubah. Dan jika disiplin hanya bergantung pada kekuatan mental, maka setiap kali energi mental kita menurun, sistem itu akan runtuh. Ada satu hal yang harus kita pahami, bahwa disiplin itu sebagai sistem, bukan sebagai paksaan. Disinilah cara pandang yang berbeda menjadi sangat penting. Disiplin bukan tentang seberapa kuat seseorang menahan dirinya. Disiplin adalah tentang bagaimana seseorang mengurangi kebutuhan untuk menahan diri. Disiplin bukan tentang terus melawan diri sendiri. Disiplin adalah tentang menciptakan kondisi di mana hal yang benar menjadi lebih mudah dilakukan. Orang yang terlihat sangat disiplin seringkali bukan orang yang paling kuat. Mereka adalah orang yang paling sedikit membutuhkan kekuatan. Karena mereka tidak mengandalkan niat setiap hari, mereka mengandalkan sistem. Ada satu faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku manusia tetapi sering diabaikan karena terlihat terlalu sederhana, yaitu faktor lingkungan. Apa yang ada di sekitar kita setiap harinya? Apa yang kita lihat? Apa yang mudah kita jangkau? Apa yang menjadi default dalam hidup kita? Semua itu secara tidak langsung membentuk perilaku kita. Jika seseorang ingin membaca, tetapi setiap waktu yang kosong langsung diisi dengan membuka ponsel, maka bukan karena dia tidak disiplin, tetapi karena lingkungannya lebih mendukung distraksi daripada fokus. Jika seseorang ingin hidup lebih sehat, tetapi semua kebiasaannya tidak mendukung itu, maka niat akan terus kalah. Disiplin yang efektif selalu melibatkan perubahan lingkungan, bukan hanya perubahan niat. Di bawah kebiasaan, di bawah sistem, ada satu lapisan yang lebih dalam lagi, yaitu apa? Identitas. Cara seseorang melihat dirinya sendiri.
Jika seseorang masih melihat dirinya sebagai orang yang kadang-kadang melakukan hal baik, maka konsistensinya akan selalu naik turun. Namun, ketika seseorang mulai melihat dirinya sebagai orang yang memang menjalani hidup dengan cara tertentu, maka keputusan-keputusan kecil akan mulai selaras. Bukan karena dipaksa, tetapi karena terasa sesuai. Disiplin yang paling kuat bukan berasal dari usaha, tetapi dari keselarasan antara tindakan dan identitas. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak mampu, tetapi karena mereka mencoba terlalu banyak di awal. Mereka ingin langsung berubah besar, langsung disiplin total, langsung berbeda sepenuhnya. Namun, pendekatan seperti ini seringkali tidak bertahan lama, karena terlalu jauh dari kondisi awal. Disiplin yang bertahan selalu dimulai dari sesuatu yang kecil. Ingat ya, lagi-lagi yang kita bahas itu mulailah dari langkah yang kecil. Sesuatu yang hampir terlalu mudah untuk gagal. Namun justru karena itulah ia bisa diulang. Dan dalam pengulangan itu perubahan mulai terbentuk. Jika sesuatu terasa berat untuk dimulai, kemungkinan besar tidak akan dilakukan secara konsisten. Namun, jika sesuatu yang dibuat dengan sangat mudah, kemungkinan untuk dilakukan meningkat drastis. Disiplin bukan tentang membuat semuanya lebih sulit. Disiplin adalah tentang membuat langkah pertama menjadi sangat ringan. Karena yang paling sulit bukan melakukan, namun yang paling sulit adalah memulai. Banyak orang fokus pada seberapa besar usaha yang mereka lakukan, namun yang sering tidak terlihat adalah kekuatan dari momentum tersebut. Ketika sesuatu dilakukan secara konsisten meskipun kecil, ia akan menciptakan aliran, dan aliran ini membuat langkah berikutnya menjadi lebih mudah. Namun sebaliknya, ketika seseorang berhenti terlalu sering, setiap kali memulai kembali akan terasa seperti mulai dari nol lagi ya. Jika kita berhenti sejenak dan melihat kehidupan ini dengan lebih jujur lagi, mungkin pertanyaannya bukan lagi tentang apakah seseorang cukup disiplin, tetapi apakah sistem dalam hidupnya ini mendukung hal yang ingin dicapai. Apakah lingkungan mendukung, apakah kebiasaannya sudah selaras, apakah identitasnya sudah terbentuk? Karena tanpa itu semua, motivasi akan terus naik turun, dan usahanya akan terus terasa berat. Nah, kesimpulannya di episode kali ini adalah motivasi itu bisa menjadi awal, namun disiplin yang bertahan selalu dibangun dengan cara yang lebih dalam. Bukan dengan memaksa diri setiap harinya, tetapi dengan menciptakan sistem yang membuat hidup tidak lagi bergantung pada perasaan. Oke teman-teman, sekian dulu episode 16 kali ini. Terima kasih kalian sudah meluangkan waktu untuk berhenti sejenak dan mendengarkan Idolon Podcast. Jika ada satu hal yang bisa dibawa dari episode kali ini adalah mungkin bukan untuk menjadi lebih keras terhadap diri sendiri, tetapi untuk menjadi lebih sadar bahwa konsistensi tidak datang dari kekuatan semata, tetapi dari cara kita membangun hidup secara perlahan dan dengan penuh kesadaran. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman. See you. Bye-bye.